bisa melanjutkan Pak. Ini mustikane tidak jadi saya emban, kemudian tak masuk. Ki Bagus mau tanya boleh nggak? Nggih, monggo Mas. Tadi yang mustika jenengan suruh foto ulang itu kenapa, emang belum dimaharkan atau? Yang merah itu? Iya. Oh, mustika termasuk mustika ruby itu ya? Iya. Itu, jadi ceritanya itu seminggu yang lalu pas sampean itu loh Mas, tidak masuk ya, sampean izin itu cuti. Itu mustika itu sudah dimahar orang. Tapi masalahnya gini, ada masalah. Ini tak ceritakan nggak apa-apa ya? Yang ngerti kabeh lah. Jadi salah satu mustika saya itu sudah dimahar. Artinya adalah sudah deal-dealan di situ, saya ngobrol dengan bapaknya, kemudian video call, saya bantu cocokkan mustika itu dengan nama lengkap dia, tanggal lahir dia, kemudian dari getaran energinya saya sudah cek ulang bahwa itu cocok dan stabil kalau digunakan, begitu Mas. Bahkan kemudian di hari setelahnya Mas, orang itu, bapak itu transfer. Nanti gini Ki katanya, ini saya sudah transfer, kemudian dibuatkan cincin, nah seperti biasanya kan. Nah pas paginya mau saya buatkan cincin, saya semacam ada bisikan di belakang telinga saya gitu, kayak menyapa loh, Ki Bagus, ini cari uangnya. Nah kemudian saya tanya, lah ini yang membisiki saya siapa? Kemudian saya kontak batin, ternyata yang bisiki itu Mas, kodame mustika itu. Gitu ya, saya nggak tahu tiba-tiba kenapa kok kayak cocok dengan mustikanya, tiba-tiba kodamnya membisiki saya. Kemudian ketika saya ngobrol, dia enggan untuk deal sama bapak itu. Gitu, padahal udah cocok nih ikatan batinnya. Mungkin ya karena ini, waktu saya tanya Mas, ternyata bapak itu punya koleksi ratusan pusaka. Oh gitu. Ya semacam keris, tombak, terus batu mustika, itu punya banyak ternyata. Entah nggak ngerti ya, apakah kodam itu merasa tidak cocok di rumahnya atau karena bapaknya. Ya akhirnya pas sore ini Mas, saya bilang sama bapak, Pak mohon maaf, semuanya ini sudah cocok Pak. Bapak bahkan sudah transfer senilai 30-an Mas. Nah pas saat itu ya saya mengatakan, Pak ini tidak bisa dilanjut karena perihal A, B, C, saya ceritakan sama bapaknya. Itu bayangke Mas ya, ini sampean tak tanya, andai kata itu tak biarin, artinya mustikan wis pokoknya melu tak kasihkan bapaknya, sampean mungkin sudah paham apa yang terjadi dampaknya. Dampak kan ya, itu makanya pas saat itu sore itu terus tak putuskan untuk tidak bisa melanjutkan Pak. Ini mustikane tidak jadi saya emban, kemudian tak masukkan kotak lagi dan saya kunci energinya biar tidak bisa connect lagi sama bapak Dan masalah mahar tentunya tak suruh Mbak Vina untuk ngembaliin gitu. Kalau mustikanya itu emang kegunaannya untuk apa sih? Mustikanya ya, mustika itu passing mustika itu tak cocokkan, memang energinya khusus digunakan untuk wibawa pengasihan. Karena mustika ruby itu lebih condong ke pengasihan. Nah tapi pengasihan itu kan luas Mas. Ya. Luas banget, bisa dipakai untuk usaha, keberuntungan ya, kemudian kewibawaan, jabatan, itu kan urusannya kan pengasihan. Tapi masalahnya ya tadi itu, mustika itu tidak jadi dimahar karena tadi bukan sekedar maharnya nggak cocok, bukan kecocokannya tidak sesuai, tidak, tetapi manut saja. Karena ada bisikan semacam itu agar tidak terjadi hal yang tidak baik. Nah itu kalau saya paksakan Mas, oke, katakanlah saya lepas tanggung jawab, mustika ini tak kasihkan bapak. Nah bapaknya kerasa sial atau bahkan kodamnya ngamuk di sana kan, ya gimana akhirnya kan gitu. Jadi itu mustika itu tidak bisa dipaksakan Mas. Jadi untuk teman-teman mungkin kan ini juga direkam, batu mustika itu tidak bisa dipaksakan digunakan. Walaupun kalian punya uang ratusan juta, miliaran, itu kalau dipaksakan yang terjadi adalah Anda menerima akibatnya, ngoten.
Ya, tidak bisa dipaksakan. Anda cocok dari segi energi, kemudian yang mencocokkan guru spiritualnya, katakanlah itu saya cocok, tapi khodam itu merasa tidak cocok, ya tidak akan bisa dilanjutkan juga. Begitu teman-teman. Katanya ya Mas ya? Nggih. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Udah cukup ya.